Pak Reo, bagaimana cara handle tim apabila curhat masalah? Padahal kita juga lagi banyak masalah. Dan penghandalan ke tim gimana ya Pak baiknya? Nomor satu, kalau kita banyak masalah, ya lepaskan emosinya. Karena kita kalau mau menolong orang lain, kita sendiri ya jangan sampai ada masalah gitu ya. Ibaratnya kalau kita pengen bahagia, kita mau bahagiakan orang lain, kita harus bahagia dulu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kita simpan emosi bawah sadarnya nyangkut kayak gini, itu perlu buat dilepaskan, dibuang dulu. Ya, setelah itu baru mikir untuk menolong orang lain. Tapi menolong orang lain kembali lagi. Kalau memang mereka tidak mau dibantu, ya nggak bisa dibantu. Kadang-kadang mereka curhat hanya memang butuh curhat saja. Nah, jadi Anda cukup mendengarkannya saja. Mungkin terkadang ya setelah dia bisa berhasil ada tempat menuangkan emosinya, ya udah mulai tenang. Nanti dia bisa beraktivitas lagi. Kalau nanti kumat lagi, ya dia curhat lagi sama Anda. Udah selesai, dia senang, dia bisa aktivitas lagi, ntar kumat lagi, dia curhat lagi sama Anda. Satu-satunya cara untuk memutus rantai seperti ini adalah dengan melepaskan emosinya secara total. Makanya kalau saya pernah punya seorang klien ya, dia gak mau session, tapi dia maunya ngobrol. Jadi kayak ngobrol, saya harus diminta untuk ngasih nasihat dia. Tapi orangnya juga gak mau dinasehatin. Nah dulu saya ngeladenin gitu karena dimintain sama orang tuanya, please tolong bantu anak saya. Akhirnya saya ngeladenin, dia curhat apa saya ladenin, dia ngobrol apa saya ladenin, karena saya memegang janji saya kepada orang tuanya. Nah inilah yang bermasalah di saat saya nggak enakan. Ya akhirnya saya jadi ngurusin si anak ini. Padahal sebenarnya saya harusnya kalau waktu itu memilih untuk benar-benar oke, kalau mau ngobrol sama saya, do a proper session. Bukan cuma sekedar curhat. Karena curhat gak menyelesaikan masalah. Curhat cuma ngobrol doang, ngoceh-ngoceh. Ya dia tenang gak tenang habis itu. Tapi habis itu akan kembali lagi seperti ke pola lamanya. Bermasalah lagi dan terus masalah. Selama belum dilepaskan emosinya ya dia akan terus-terus seperti itu. Ngulang lagi, relapse lagi. Terus yang diomelin kita. Wah percuma nih ngomong sama si Reo. Kayaknya gak ada manfaatnya sama sekali. Hidup saya tetap begini-begini aja. Gak berubah. Apalagi kalau misalkan si orang tuanya, wah ini percuma nih, gua suruh si Reo ngobrol-ngobrol, akhirnya nggak jadi-jadi juga. Nah jadi masalahnya adalah ketika kita nemenin orang curhat, kita lagi ngebahas emosi bawah sadarnya dia. Kalau curhatnya apalagi yang banyak energinya ya, banyak rasa yang terlibat. Orangnya akan sulit diajak berpikir rasional, sulit diajak ngobrol yang ya mengarahkan, ataupun kalau misalkan dia mau, cuman rasanya tuh kayak ya susah dimengerti lah kayak gitu. Nah jadi memang proper session adalah satu-satunya solusi yang menurut saya memang bisa menyelesaikan masalahnya. Kecuali emang dia cuma pengen curhat ya. Kalau pengen curhat doang ya repot juga. Intinya kalau Anda gak punya sistem untuk melepaskan emosi, bisa jadi apa yang dicurhatkan mereka menjadi informasi ke bawah sadar Anda. Apalagi kalau orang pas lagi dicurhatin, ikutan sama-sama nangis, sama-sama sedih, sama-sama ikut merasakan. Karena banyak banget ajaran-ajaran tentang kita perlu untuk bisa jadi orang yang punya empati. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah itu tambah lagi kumat. Ya kenapa? Karena empati itu ibarat kalau orang kecebur sumur, terus Anda ikutan nyemplung ke bawah, ke dalam gitu ya. Dia lagi nangis-nangis terus Anda ikut nyebur, Anda bilang, "Oh iya gelap ya sumurnya. Aduh, kamu udah di sini udah begitu lama. Kasihan kamu." Bukan masalah nyebur sumur, tapi ya kita harusnya dari atas sumur kita tarik dia keluar. Jadi jangan ikutan nyemplung gitu. Nah, balik lagi, kalau ada orang curhat sama kita, jangan sampai kita ikut nyebur, ngerasain masalahnya mereka, berempati pada mereka. No. Ya pastikan untuk do a proper session ya. Itu aja sih yang paling bisa gitu. Kalau misalkan kita belum ada license-nya atau memang yang nggak mendalami secara khusus ya mungkin cari profesional aja lah ya. Kita ngeladenin mereka, satu waktu kita juga mungkin juga terkuras, energi kita juga jadi harus fokus kepada mereka. Jikalau memang ada solusi lain ya kenapa enggak, atau bawa mereka ke kelas gitu ya, siapa tahu mereka dapat pencerahan. Karena terkadang ngomong dengan orang ketiga bikin orang lebih lebih nangkap, bikin orang bisa lebih waras gitu ya. Ya tapi ya seperti itulah kurang lebih ya, berproses semuanya. Oke, semoga dapat esensi dari jawaban pertanyaan ini. Dan ya, sampai ketemu lagi di audio yang berikutnya.
Kalau merasa manfaat, di-share ya. Thank you.